Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan cara membaca tabel statistik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan prosedur uji hipotesis. Nah, di mana di salah satu langkah dari prosedur uji hipotesis tersebut kita membutuhkan nilai dari tabel statistik, yaitu yang lebih tepatnya pada bagian daerah kritis. Maka untuk mempermudah mahasiswa dalam menentukan nilai-nilai dari daerah kritis pada prosedur uji hipotesis, maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas beberapa cara membaca tabel statistik. Untuk yang pertama, di sini ada tabel statistik UJZ. Nah, untuk rumusannya atau penulisan UJZ itu biasanya dilambangkan dengan Z dengan indeks alfa atau Z alfa, atau bisa juga disebut dengan Z alfa per 2 jika uji hipotesisnya itu 2 ekor, atau bisa juga ditulis dengan PZ. PZ di sini artinya adalah luasan dari Z. Nah, adapun cara membaca dari tabel statistik uji Z, di sini mahasiswa bisa lihat pada bagian bawah, di sini ada gambarnya atau contoh dari tabel uji Z. Kemudian cara membacanya ada pada bagian atas. Nah, untuk yang pertama, baris pertama dan kolom pertama pada tabel menunjukkan nilai luasan dari Z. Jadi pada bagian yang atas yang berwarna hijau di sini menyatakan garis pertama. Kemudian yang ke bawah ini menyatakan kolom yang pertama. Jadi kolom pertama dan baris pertama menyatakan nilai luasan dari Z. Kolom pertama pada tabel berisi bilangan bulat dan bilangan di tempat desimal pertama. Jadi bisa juga dikatakan sebagai bilangan bulat dan bilangan desimal satu angka di belakang koma. Contohnya adalah 0,0, 0,1 dan seterusnya. Jadi di sini pada tabel ini di sini ada 0,1, 0,1, 0,2 dan seterusnya. Jadi ini hanya saya sebagai contoh saja, maka tidak saya tulis secara keseluruhan. Nah, sedangkan untuk garis pertama pada tabel berisi bilangan di tempat desimal kedua atau bilangan dua angka di belakang koma. Contohnya adalah 0, kemudian ada 0,01, 0,02 dan seterusnya. Nah, dari sini cara membaca dari tabel statistik UJT ini adalah menentukan bilangan pada kolom pertama, kemudian tarik garis lurus ke arah kanan yang berada tepat di bawah pada baris pertama yang bersesuaian. Nah, dari sini untuk contoh soalnya, P nilainya adalah 1,65. Sehingga ketika kita pecah sesuai dengan ketentuan dari kolom pertama dan baris pertama, yaitu untuk yang awal, tadi kan pada kolom pertama, di sini kan berisi bilangan bulat dan bilangan desimal satu angka di belakang koma. Berarti bilangan bulatnya ini 1, sedangkan bilangan satu angka di belakang komanya adalah 0,6. Sehingga 1 ditambah 0,6 itu menjadi 1,6. Nah, kemudian ditambah di sini untuk baris pertamanya yang menyatakan eh, bilangan desimal dua angka di belakang koma, yaitu 0,05. Sehingga dari sini diperoleh pada tabelnya yaitu 1,6, berarti 1,6 ini. Kemudian kita tarik garis lurus ke arah kanan yang berada tepat di bawah 0,05 ini. Nah, kemudian tinggal kita satukan sehingga diperoleh angkanya 0,4505. Jadi nilai dari P 1,65 itu adalah 0,4505. Seperti itu. Jadi saya ulangi kembali, pada yang warna hijau, tabel-tabel warna hijau
di sini menyatakan P atau luasan Z. Sedangkan yang berwarna putih di sini nanti yang banyak nanti isinya itu menyatakan nilai dari Z-nya. Jadi nilai P-nya, nilai P di sini itu hanya pada kolom pertama dan baris pertama saja. Nah, untuk selebihnya yang berwarna putih ini nanti menyatakan nilai dari Z-nya. Nah, selanjutnya terkait dengan uji Z, kalau awal tadi kita akan mengetahui P-nya, kemudian tinggal kita cari nilai dari Z-nya. Nah, dari sini kita balik. Bagaimana ketika kita tahu nilai dari Z-nya, berarti nilai P-nya itu berapa gitu loh. Nah, di sini untuk rumus ketika nilai Z tidak ada pada tabelnya, maka kita bisa menggunakan rumus interpolasi. Jadi di sini namanya adalah rumus interpolasi. Nah, rumus ini digunakan ketika nilai Z yang diminta tidak ada pada tabel. Untuk rumusnya yaitu Z dikurangi Z1 dibagi Z2 dikurangi Z1 sama dengan N dikurangi N1 dibagi N2 dikurangi N1, di mana Z itu menyatakan nilai yang dicari. Kemudian Z1 adalah Z terdekat sebelum yang dicari, Z2 adalah nilai terdekat setelah Z yang dicari, N itu sama dengan alfa atau taraf signifikansi, kemudian N1 menyatakan nilai tabel terdekat sebelum yang dicari, dan N2 menyatakan nilai tabel terdekat setelah yang dicari. Nah, pada tabel ini eh, kita hanya akan membahas tabel uji Z setengah penuh saja. Jadi pada jenis-jenis tabel uji Z itu banyak ya. Ada tabel uji Z penuh, ada tabel uji Z setengah penuh. Nah, dari sini kita sepakatan saja agar lebih memudahkan, kita hanya menggunakan tabel uji Z setengah penuh. Karena nanti untuk rumus uji Z penuh maupun uji Z setengah penuh nanti berbeda. Sehingga di sini biar kita serempak, kita fokuskan menggunakan tabel uji Z setengah penuh saja. Nah, karena tabel Z pada pembahasan ini adalah tabel Z setengah penuh, maka nilai dari N1, N2, dan Z harus dikurangkan dari 0,5 terlebih dahulu. Ini kalau untuk tabel Z setengah penuh. Nanti kalau tabel Z penuh itu dikurangkan dari 1. Berarti 1 dikurangi berapa? Seperti itu. Nah, kalau di ini pada tabel setengah penuh ini berarti 0,5 dikurangi berapa? Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini untuk contoh soalnya nilai dari Z 0,05. Nah, untuk mengetahui nilai Z 0,05 ini, langkah awalnya kita harus mencari 0,5 dikurangi 0,05, sehingga jawabannya adalah 0,45. Nah, dari sini bisa mahasiswa lihat nilai dari Z yang tepat 0,45 kan tidak ada. Adanya kan ini, dua nilai ini. 0,4495 itu berarti lebih kecil dari 0,45, dan 0,4505 itu kan lebih besar dari 0,45, sehingga kita gunakan ini. Nah, setelah itu tinggal kita substitusi pada rumusnya. Sehingga untuk rumusnya tadi kan Z dikurangi Z1. Nah, Z1 di sini kan menyatakan nilai Z terdekat sebelum yang dicari. Nah, sebelum yang dicari kan ini 0,4495. Nah, 0,4495 itu kan nilainya ini. Nah, 1,6 ditambah 0,04. Berarti untuk Z1-nya sama dengan 1,6 ditambah 0,04 menjadi 1,64. Begitu untuk Z2 juga sama. Berarti kita tarik garis lurus ke sini.
kemudian ke atas. Sehingga diperoleh 1,6 ditambah 0,05 sehingga jawabannya 1,65. Berarti Z2-nya 1,65. Tinggal kita substitusikan ke rumusnya. Kemudian untuk N di sini kan menyatakan taraf signifikansi. Nah, taraf signifikansinya pada uji Z ini adalah 0,5. Maka ditulis 0,05 dikurangi N1. Nah, nilai dari N1 di sini tadi kan adalah nilai tabel terdekat sebelum yang dicari. Nah, dari sini sebelum yang dicari tadi kan 0,4495. Tetapi berdasarkan ketentuan yang di awal sini, karena tabel Z-nya setengah penuh, maka harus dikurangkan dari. Maka 0,5 dikurangi nilainya. Begitu juga untuk N2, berarti 0,5 dikurangi dengan nilainya. Dan seterusnya. Nah, setelah kita peroleh di sini, tinggal kita substitusikan sehingga diperoleh nilainya Z dikurangi 1,64 dibagi 0,1 sama dengan negatif 0,005 dibagi negatif 0,001. Nah, ini tinggal kita operasikan seperti biasa. Tinggal kita gunakan perkalian silang. Nah, untuk perkalian silang saya rasa sudah bisa ya. Jadi dari sini saya taruh di atas ini ya. Berarti tinggal negatif 0,001 dikali Z dikurangi 1,64 sama dengan negatif 0,0005 dikali 0,01. Nah, tinggal dikali seperti biasa menggunakan operasi dari matematika sehingga diperoleh hasilnya 1,645. Selanjutnya untuk uji T. Nah, untuk uji T rumusannya yaitu T dengan indeks alfa, V, di mana alfa menyatakan taraf signifikansi dan V menyatakan derajat kebebasan. Nah, jadi dari setiap tabel statistik itu caranya sama dan cenderung sama ya. Jadi tinggal menentukan kolom dan baris yang bersesuaian, kemudian tinggal dilihat nilainya. Cuma nanti yang membedakan hanya pada kolom pertama dan baris pertama. Kalau awal tadi pada kolom dan baris pertama itu kan menyatakan luasan uji Z-nya. Nah, kalau pada uji T ini untuk kolom pertama itu menyatakan derajat kebebasannya. Kemudian pada baris pertama menyatakan taraf signifikansinya. Jadi yang berbeda hanya pada baris dan kolomnya saja dan nilai-nilai di dalamnya. Tetapi untuk cara mencarinya itu sama. Tinggal menentukan kolomnya bersesuaian dengan baris yang bersesuaian, kemudian nanti akan ketemu ada satu titik di nilai yang dicari. Seperti itu. Nah, untuk kolom pertama itu kan menyatakan derajat kebebasan. Nilainya yaitu dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Jadi ini ke bawah sini ya. Kemudian untuk baris pertama itu menyatakan taraf signifikansi. Ada alfa sama dengan koma 10, alfa, 05, alfa, 025, alfa, 01, alfa, 005 dan seterusnya. Nah, dari situ untuk menentukan nilainya sama ya, seperti yang awal tadi, yaitu tinggal kita melihat pada baris pertama. Kemudian kita tarik garis lurus ke arah bawah yang sejajar dengan kolom pertama. Nah, ini hanya kebalikan saja dari yang awal tadi. Kalau yang awal tadi kan kita mencarinya dari kolom dulu. Dari kolom dulu ke bawah, kemudian dicari yang sesuai dengan baris yang sebelah kanan. Nah, tapi kalau di sini cuma kebalikan saja, kita berjalannya dari baris dulu. Kita cari barisnya dulu, kemudian baru kita melihat kolom yang bersesuaian. Nah, dari sini contohnya untuk T 0,01, 11. Nah, dari sini berarti T-nya kita cari yang 0,01, berarti di sini. Kita tarik garis ke bawah sampai ketemu nilai dari 11 ini. Tinggal kita tarik garis, kita satukan sehingga jawabannya 2,718.
Di sini ada catatan untuk menentukan nilai tabel jika uji T hanya satu arah, maka langsung menggunakan alfa saja. Tetapi ketika uji T-nya itu dua arah, maka alfanya dibagi dengan dua. Dan nanti biasanya di soal sudah jelas, itu nanti apakah T-nya satu arah atau dua arah. Begitu juga untuk tabelnya, nanti juga ada dua jenis, tabel satu arah atau tabel dua arah. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada uji F. Nah, di sini untuk rumusannya, F itu adalah alfa, V1, V2, di mana alfa menyatakan taraf signifikansi, V1 menyatakan derajat kebebasan ke-1, dan V2 menyatakan derajat kebebasan ke-2. Nah, pada tabel itu untuk baris pertama, itu menyatakan F1, menyatakan V1, yaitu derajat kebebasan ke-1, berarti yang arahnya ke sini, arahnya yang horizontal. Kemudian untuk kolomnya menyatakan derajat kebebasan kedua atau V2 yang arahnya vertikal. Nah, perlu mahasiswa teliti bahwasannya nanti di bagian atas pasti ada. Nanti untuk uji F-nya itu berapa persen alfanya seperti itu. Jadi nanti untuk uji F alfa 5% atau alfa 1% nanti nilainya berbeda, maka harus teliti di sini. Jadi biasanya di bagian atas tabel itu ada alfa berapa persen seperti itu. Nah, untuk cara mencarinya juga sama ya. Tinggal kita menentukan baris pertamanya, kemudian kita tarik garis lurus ke arah bawah yang sejajar dengan kolom pertama. Nah, dari sini untuk contoh soalnya itu adalah F 0,054,20. Nah, di sini jelas untuk taraf signifikansinya 5% atau 0,05. Untuk V1-nya adalah 20, berarti di sini 20. Tinggal kita tarik garis lurus ke arah kanan, kemudian yang bersesuaian tepat di bawah 4. Di bawah 4-nya di sini, tinggal kita tarik ke bawah. Jawabannya 2,87 atau sebaliknya juga boleh. V1-nya berarti 4, kita tarik garis ke bawah, kemudian kita lihat ke arah kanan yang 20. Jadi yang penting tidak berkebalikan ya. Nah, dari sini kan misal maksudnya berkebalikannya seperti ini. Di sini kan untuk V1-nya 4, V2-nya 20. Jangan sampai kebalik, V2-nya 4, V1-nya 20. Jangan terbalik seperti itu. Jadi harus teliti di sini. Kalau yang depan itu adalah V1 dan yang belakang adalah V2. Selanjutnya untuk uji Lillie force atau L dilambangkan dengan L alfa, N, di mana alfa adalah taraf signifikansi dan N itu adalah ukuran sampel atau banyaknya sampel. Nah, di mana untuk baris pertama itu menyatakan taraf signifikansinya yang arahnya adalah horizontal, kemudian N itu menyatakan ukuran sampel yang dinyatakan pada kolom pertama, di mana mulai dari 1 dan seterusnya. Nah, nanti untuk cara mencarinya juga sama ya. Jadi tinggal menentukan bilangan pada baris pertama, kemudian tarik garis ke bawah yang berada sejajar pada kolom pertama. Nah, dari sini untuk L-nya kan misalnya 0,05,20. Jadi kita cari dulu untuk yang bagian baris pertamanya 0,05, kemudian pada kolomnya adalah kolom 20. Tinggal kita tarik garis, ketemunya 0,19 seperti itu. Atau kalau misalkan mau bergerak dari yang vertikal dulu nggak apa-apa, 20 dulu yang dicari, kemudian kita lihat ke atas yang berada tepat di bawahnya 0,05, itu juga sama caranya, ketemunya sama. Kemudian untuk tabel uji chi-square atau uji Bartlett. Nah, di sini lambangnya adalah chi-square atau chi kuadrat, itu alfa, V. Di mana alfa adalah taraf signifikansi dan V adalah derajat kebebasan. Nah, untuk kolom pertama menyatakan derajat kebebasan, kemudian untuk baris pertama menyatakan taraf signifikansi. Caranya sama. Jadi seperti yang awal tadi, misal untuk contoh soalnya 0,05,2. Di sini kita cari untuk yang horizontal 0,05, kemudian
Untuk yang vertikalnya 2, tinggal kita cari titik temunya sehingga diperoleh 5,991. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini terkait dengan cara membaca tabel statistik. Jadi intinya terkait cara membaca tabel itu sama ya. Tinggal kita menyesuaikan antara baris dan kolom yang ingin kita cari. Nah, di sini ada latihan soal yang bisa mahasiswa kerjakan sekaligus digunakan untuk melatih kemampuan setelah memahami materi terkait dengan cara membaca tabel statistik. Nah, di sini ada dua contoh ya, misalnya P-nya ada dua, nilai Z-nya ada dua, T-nya ada dua, F-nya ada dua, L-nya ada dua, dan C square-nya ada dua. Jadi nanti bisa digunakan untuk latihan. Tetapi di sini saya sarankan mahasiswa sebisa mungkin mempunyai referensi terkait dengan tabel-tabel ini. Jadi misalkan mencari di Google, nanti bisa di-download terus disimpan, karena nanti sangat berguna ya. Nah, selain itu mungkin di Google atau di internet itu masih banyak tabel-tabel statistik yang lain, tetapi tidak kita bahas. Mengapa demikian? Karena pada perkuliahan ini kita hanya fokus pada materi-materi ini, fokus pada tabel-tabel ini. Dan nanti ketika ada uji statistiknya hanya menggunakan tabel ini, maka saya fokuskan untuk belajar di sini aja. Nah, untuk yang lain saya rasa mungkin bisa dipelajari secara mandiri, seperti itu ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada pun yang saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.